Yuk, mulai yuk. Ah, ah, kita mulai. eh Presentasi pemrograman website server side. Oke, ini yang pengenalan PHP. Oke, kita close. Kita slideshow. Oke, pemrograman website server side. Nah, agenda kita itu adalah pengenalan pemrograman website. Perbedaan server side dan client side. Fungsi pemrograman server side. Beberapa bahasa pemrograman server side. Penerapan pemrograman server side. Oke, pengenalan pemrograman server side. Pengenalan. Server side adalah proses penulisan kode yang berjalan di server, di sisi server. Nah, kode ini bertanggung jawab sebagai penghasil konten yang dikirimkan ke pengguna. Itu pengguna atau klien. Nah, bentuknya itu nanti seperti apa? HTML, CSS, JavaScript. Nah, pemrograman ini digunakan untuk memproses data, menyimpan informasi, berkomunikasi dengan database atau basis data. Oke, lanjut. Perbedaan pemrograman server side dan client side. Oke, perbedaannya. Tergantung lokasi di mana kode dijalankan. Nah, kode server itu dijalankan di sisi server. Nah, sedangkan kode client side berjalan di sisi browser pengguna. Nah, client side itu bertanggung jawab untuk menampilkan konten halaman web. Kode client side itu digunakan untuk menambahkan interaksi ke halaman seperti animasi, efek, pop-up. Nah, server side kelihatannya tadi sudah dijelaskan. Client side itu adalah memproses data, menyimpan informasi, berkomunikasi dengan database. Lanjut lagi. Nah, tabel. Nah, di sini adalah perbedaan server side dan client side. Kita mulai dari fitur. Mulai dari lokasi. Server side itu berjalan di sisi server web, sedangkan si client side itu berjalan di browser pengguna. Browser pengguna contoh seperti uh, Internet Explorer. Kalau pengguna Mac OS menggunakan Safari, Chrome, Firefox, itu browser pengguna. Fungsi Fungsi server side itu untuk menghasilkan konten, memproses data, menyimpan informasi, komunikasi, berkomunikasi dengan database. Client side itu menampilkan konten, menambah interaksi. Keamanan. Sisi server lebih aman dibandingkan sisi client side. Kinerja server side itu lebih lambat dibandingkan client side. Fitur di server side itu lebih banyak dibandingkan si client side. Di client side sisi keamanan kurang aman, sisi kinerja dia lebih cepat, sisi fitur dia lebih sedikit. Lanjut. Contoh studi kasus. Kita punya sebuah aplikasi web. Kita punya situs web e-commerce. Di sisi server, dia itu menyimpan informasi produk, memproses pembayaran, mengirimkan email konfirmasi. Nah, sedangkan si client side itu menampilkan produk, menambahkan keranjang belanjaan, proses checkout, itu di handle si client side. Sisi media, kita pindah lagi ke aplikasi web. Aplikasi web sosial media sosial. Di sisi server, dia itu menyimpan data pengguna, memproses permintaan, mengirimkan notifikasi. Di sisi client side, dia itu menampilkan profil pengguna, menambahkan teman, posting komentar. Game online, menghitung pergerakan pemain. Di server, memproses interaksi pemain, menampilkan grafik. Server. Client side, dia menampilkan game, menambahkan kontrol,
merender grafik. Contoh studi kasus selesai. Selesai sampai sini aja ya. Fungsi pemrograman server side. Fungsinya masih sama, menghasilkan konten web yang dikirim ke browser pengguna. Fungsi spesifiknya menampilkan konten web. Dia nanti menghasilkan konten web seperti HTML, CSS, JavaScript, memproses data. Dia itu kita di si server, si pengguna akan menginputkan input input formulir. Nah, datanya itu bakalan diambil dari database. Data itu kemudian dapat digunakan untuk menghasilkan konten web yang dapat disesuaikan dengan pengguna. Menyimpan informasi seperti data pribadi. Nah, input formulir tadi itu bakalan disimpan di sini. Nah, menyimpan informasi seperti data pribadi, informasi transaksi, informasi ini kemudian dapat digunakan untuk menyediakan layanan yang lebih personal pada pengguna. Berkomunikasi dengan database. Si server side itu dapat mengakses dan menyimpan data. Database digunakan untuk menyimpan informasi penting seperti produk, pelanggan, dan pesanan. Penggunaan di website, e-commerce, pemrograman server side untuk menampilkan produk, memproses pembayaran, mengirimkan produk ke pelanggan. Media sosial, pemrograman server side digunakan untuk menyimpan data pengguna, memproses permintaan, mengirim notifikasi. Game online digunakan untuk menghitung gerak pemain, memproses interaksi pemain, menampilkan grafik. Sistem manajemen konten digunakan untuk mengolah konten seperti artikel, gambar, video. Bahasa pemrograman server side. Nah, bahasa pemrograman server side yang sering dipakai, contohnya seperti PHP, Ruby, Java, Python, Node.js, Golang, .NET, C#. Ini adalah bahasa pemrograman yang paling sering dipakai. Tapi yang saya nanti bahas adalah bahasa pemrograman PHP. Oke, lanjut lagi. Tujuan dari pengenalan ini adalah agar tahu perbedaan antara server side dan client side. Dan nantinya kita akan memahami sebuah response, request, mengenal server, nanti kita pakai hosting, mengenal RESTful API, mengenal database, tentu saja PHP MariaDB. Ya, cukup sampai sini aja ya, sekian ya. Terima kasih.